Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang akhlak terhadap Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Lia Anggraini selaku membuat makalah. Yang kedua, Muhammad Iqbal Tawakal selaku pembuat PowerPoint. Yang ketiga, Angelika Fortuna Damayanti selaku pembaca materi D dan E. Yang keempat, Anissa Nurfitri selaku moderator dan pembaca materi A. Yang kelima, Daya Nanda Irawan selaku pembaca materi B dan C. Kita mulai dari pengertian. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Al-Quran secara terminologi atau secara istilah ilmu agama adalah kitab suci yang berisikan wahyu atau firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi pedoman hidup umat manusia. Akhlak kepada Al-Quran merupakan suatu akhlak yang baik atau disebut dengan akhlakul karimah. Kita sebagai manusia yang memiliki iman terhadap Al-Quran harus paham betul bagaimana akhlak kita kepada Al-Quran, adab kita membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Daya Nanda Irawan. B. Mengimani Al-Quran. Arti dari mengimani adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab suci Al-Quran adalah fardu ain, yakni wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. 1. Meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. 2. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dapat diartikan bahwa isi yang terkandung dalam Al-Quran telah dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. 3. Menghayati, memahami, serta mempelajari isi Al-Quran. Memahami serta mempelajari Al-Quran adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para umatnya. Karena di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai umat Islam dan ada pula yang harus kita tinggalkan. 4. Mengamalkan isi kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari mengamalkan adalah melakukan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang menjadi larangan umat Islam. C. Adab membaca Al-Quran. Adab adalah segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, serta akhlak dan budi pekerti yang baik. Adapun akhlak dalam membaca Al-Quran antara lain adalah 1. Mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menutup aurat dan berpenampilan baik. 3. Menghadap kiblat. 4. Tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. 5. Dalam keadaan bersih dan suci dari najis. 6. Membersihkan mulut dengan menggosok gigi atau bersiwak. 7. Mengawali membaca Al-Quran dengan ta'awud. Itulah beberapa adab yang harus kita lakukan saat membaca Al-Quran. Terima kasih Saudara Dea. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Angelika. D. Menghafal Al-Quran. Pertama, doa. Kedua, niat. Ketiga,
mengetahui fadilah, serta akan mencintai Al-Quran. Dan yang keempat, punya target. Note: sebenarnya menghafal Al-Quran tergantung bagaimana kemampuan diri sendiri dan juga daya ingat diri sendiri. Kesimpulan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang sangat mulia yang menjadi pedoman hidup umat manusia yang terbukti akan kebenarannya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dari itu, kita pun semestinya untuk berakhlak kepada kalam ilahi tersebut dengan cara memuliakannya dan menunaikan segala hak-hak kita kepada Al-Quran. Terima kasih Saudara Angelika. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.